Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik tersayang, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-35 ini dengan membaca bersama Muhammad Teladanku di Kemenangan di Khaybar buku ke-10 ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa adik-adik pastikan sudah selesai sholat dan doakan kedua orang tua kita. Baik adik-adik, kita sudah ada di halaman 32. Kerajaan Romawi dan Persia. Adik-adik tersayang, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, ada dua kerajaan besar yang saling bermusuhan, Romawi dan Persia. Perang di antara keduanya menghasilkan kemenangan yang silih berganti. Pada suatu saat, Romawi yang menang, pada saat lain, Persialah yang menaklukkan lawannya. Pada mulanya, Persia yang menang. Mereka menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Baitul Maqdis, Yerusalem, dan berhasil merebut salib besar The True Cross yang disucikan orang Romawi yang beragama Kristen. Setelah itu, berganti Romawi yang menang. Mereka berhasil merebut kembali Mesir, Syam, dan Palestina. Heraklius, kaisar Romawi saat itu memenuhi nazarnya dengan berziarah ke Yerusalem sambil berjalan kaki untuk mengembalikan salib besar ke tempatnya semula. Nama dua kerajaan besar itu benar-benar menggentarkan hati para penguasa kecil di daerah sekitar. Ini adik-adik ya, kira-kira tuh Persia dan Romawi. Oke, kita lanjut ya. Nama dua kerajaan besar itu benar-benar menggentarkan hati para penguasa kecil di daerah sekitar. Tidak ada sebuah kerajaan pun yang kecil ya, yang mempunyai pikiran untuk menentang kehendak kedua kaisar tersebut. Yang mereka inginkan adalah berdamai dengan keduanya. Termasuk itulah yang selama ini telah dilakukan oleh negeri-negeri Arab. Yaman dan Irak berada di bawah pengaruh Persia. Sementara itu, Mesir sampai ke Syam di bawah kekuasaan Romawi. Pada daerah-daerah itulah orang-orang Arab mengarahkan tujuan dagang. Meskipun tanah Arab belum dijajah oleh salah satu kerajaan besar itu, posisi mereka dalam keadaan terkurung. Tidak ada pilihan lain bagi orang-orang Arab selain mengambil hati Heraklius dan Kisra, penguasa Persia, agar tidak mengganggu perdagangan mereka. Apalagi orang-orang Arab tidaklah berasal dari sebuah negeri yang bersatu. Mereka hanya terdiri dari berbagai kabilah yang saling bermusuhan. Karena itulah adik-adik tersayang, tentu semua orang sangat terkejut ketika mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim utusan kepada kedua kerajaan besar itu untuk mengajak mereka memeluk Islam. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berani melakukan hal itu? Bukankah jika salah satu saja kerajaan itu murka, maka seluruh Arab akan takluk di tangan mereka. Apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berani adik-adik ya? Yuk sebelum kita mulai, kita baca dulu pengetahuan sebagai berikut. Gembira menyambut Islam. Penduduk Kristen di Jazirah Arab dan sekitarnya, yaitu daerah bulan sabit subur, mempunyai tradisi yang bertentangan dengan Romawi. Mereka merasakan pahitnya dijajah dan dipaksa menuruti pandangan orang Romawi pada agama mereka. Karena itu, ketika Islam datang, mereka menyambut gembira dan banyak yang kemudian memeluk Islam. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Utusan kepada Heraklius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ragu sedikit pun untuk mengajak orang kepada agama yang benar, agama yang akan menyelamatkan manusia dari kesengsaraan tiada batas di akhirat nanti. Apalagi
Perjanjian Hudaibiyah sudah menjamin bahwa tidak akan ada peperangan dengan orang Quraisy selama 10 tahun. Ini adik-adik ya. Kecuali jika perjanjian itu dilanggar oleh salah satu pihak, maka kini adalah saatnya menyebarkan dakwah seluas mungkin tanpa takut dihambat orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Dihyah bin Khalifah al-Kalbi untuk menyampaikan surat beliau kepada Heraklius yang saat itu tengah berada di Baitul Maqdis. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, pemimpin Romawi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan melimpahkan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, maka Tuhan akan menanggung dosa rakyat Arisyiyin. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita sekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain, sebagian Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 64. Adik-adik tersayang, saat itu kebetulan Abu Sufyan dan rombongan dagang Quraisy tengah berada di Yerusalem. Heraklius pun mengundang mereka ke dalam pertemuan yang dihadiri oleh para pembesar Romawi. Siapa di antara kalian yang ikatan darahnya paling dekat dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Tanya penerjemah Heraklius. Akulah orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan dia, jawab Abu Sufyan. Mendekatlah kemari, pinta Heraklius. Adik-adik tersayang, apakah Abu Sufyan akan mengatakan hal-hal yang baik tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah malah Abu Sufyan menyatakan yang sebaliknya, adik-adik? Sebelumnya, kita baca dulu pengetahuan ini ya. Menaklukkan Bizantium. Heraklius adalah penguasa Romawi Timur atau Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel. Sepeninggal Nabi, Khalifah Abu Bakar mendengar tentang gerakan pasukan Romawi yang membahayakan negeri Islam. Abu Bakar mengirim pasukan di bawah komando Amr bin al-As, Syuhrabil bin Hasanah, dan Yazid bin Abu Sufyan. Beberapa hari kemudian, sebelum Abu Bakar wafat, pasukan Muslim berhasil mengusir pasukan Bizantium untuk selamanya. Yuk, kita lanjut ke halaman berikutnya. Heraklius dan Abu Sufyan. Bagaimana nasabnya di tengah kalian? Tanya Heraklius melalui penerjemahnya. Dia adalah orang terpandang di antara kami, jawab Abu Sufyan. Lalu Heraklius terus bertanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dijawab Abu Sufyan dengan jujur. Akhirnya Heraklius berkata, Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum dia mengatakan apa yang dikatakannya? Engkau jawab tidak. Memang, aku tahu tidak mungkin dia berdusta terhadap manusia dan terhadap Allah. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang terpandang ataukah orang-orang yang lemah? Engkau katakan, orang-orang lemahlah yang paling banyak mengikutinya. Memang begitulah pengikut para rasul. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah seseorang yang murtad dari agamanya karena benci terhadap agamanya itu setelah dia memasukinya? Engkau katakan tidak ada. Memang begitulah jika iman sudah meresap dia ke dalam hati. Itu perbincangan antara Heraklius dengan Abu Sufyan ya adik-adik ya.
Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Engkau katakan tidak pernah. Memang begitulah para rasul yang tidak pernah berkhianat. Aku sudah menanyakan kepadamu, apakah yang dia perintahkan? Engkau katakan bahwa dia menyuruh kalian untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, melarang kalian menyembah berhala, menyuruh kalian mendirikan sholat, bersedekah, jujur, dan menjaga kehormatan diri. Jika yang engkau katakan itu benar, dia akan menguasai tempat kedua kakiku berpijak saat ini. Jauh-jauh sebelumnya, aku sudah menyadari bahwa orang yang seperti dia akan muncul dan aku tidak menduga bahwa dia berasal dari tengah kalian. Andai kata aku bisa bebas bertemu dengannya, aku lebih memilih bertemu dengannya. Andaikan aku berada di hadapannya, tentu akan kubasuh kedua telapak kakinya. Alhamdulillah. Hatib bin Abi Balta'ah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan surat beliau kepada Juraij bin Mata, penguasa Mesir dengan gelar Muqaykis. Surat beliau berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Muqaykis, Raja Kipti Mesir. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku menyeru Tuhan dengan seruan Islam. Niscaya Allah akan memberikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun, jika Tuhan berpaling, Tuhan akan menanggung dosa penduduk Kipti. Surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ditutup dengan ayat ke-64 surat Ali Imran, seperti juga yang disampaikan kepada Heraklius. Hatib menambahkan, kami mengajakmu kepada Islam yang Allah telah mencukupkannya dari agama yang lain. Sesungguhnya, Nabi ini menyeru kepada manusia yang paling ditekan Quraisy, yang paling dimusuhi Yahudi, dan yang paling dekat dengan orang Nasrani. Muqaykis dan rakyatnya adalah pemeluk Nasrani. Setiap nabi yang sudah mengenal suatu kaum, maka kaum itu adalah umatnya. Yang pasti, mereka harus menaatinya. Tuhan termasuk orang yang sudah mengenal nabi ini. Muqaykis menjawab, memang, aku telah memerhatikan agama nabi ini, dan ku tahu bahwa dia tidak memerintahkan untuk menghindari agama Al-Masih. Tidak pula seperti tukang sihir yang sesat atau dukun yang suka berdusta. Kulihat dia membawa tanda kenabian dengan mengeluarkan yang tersembunyi dan mengabarkan yang rahasia. Aku akan mempertimbangkannya. Kemudian Muqaykis menulis surat yang isinya Bismillahirrahmanirrahim kepada Muhammad bin Abdullah dari Muqaykis, pemimpin Kipti. Kesejahteraan bagi Tuhan, amma ba'd. Saya telah membaca surat Tuhan dan bisa memahami isinya serta apa yang Tuhan serukan. Saya sudah tahu bahwa ada seorang nabi yang masih tersisa. Menurut perkiraan saya, dia akan muncul dari Syam. Saya hormati utusan Tuhan. Dan kini kukirimkan 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Kipti dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pula seekor bagal agar Tuhan dapat bergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuhan. Adik-adik tersayang, 2 gadis itu adalah Maria dan Sirin. Maria kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sirin menikah dengan Hasan bin Sabit al-Ansari. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah oleh Raja Mesir, pemimpin Kipti, yang julukannya adalah Muqaykis. Oke, kita lanjut ya. Cerita Cyrus. Cyrus adalah
uskup di kota Alexandria, Mesir. Khalifah Umar bin Khattab mengutus Amr bin Al-As membawa pasukan muslim ke Mesir. Melihat pasukan ini, Cyrus berkata, kami telah menyaksikan suatu kaum yang bagi mereka kematian lebih disukai daripada kehidupan. Kerendah hatian lebih disukai daripada kesombongan. Dan bagi mereka, dunia ini tidak menarik. Tuh ya. Yuk kita lanjut. Surat Najasyi, Raja Habasyah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menulis surat kepada Najasyi, Raja Habasyah, yang menerima kaum muslimin yang mengungsi ke negerinya. Amr bin Umayyah Ad-Damri menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi. Nah, adik-adik, sebelum kita bacakan suratnya, adik-adik masih ingat kan Raja Najasyi, ya, raja di Habasyah? Masih ingat ya, waktu itu Rasulullah ada di Mekah, para sahabat ada di Mekah, disiksa oleh kaum Quraisy, maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Nah, di Habasyah ini oleh Raja Najasyi, kaum muslimin diterima dan dilindungi. Seperti itu ya adik-adik ya, masih ingat ya? Oke, kita lanjut di surat Rasulullah ya kepada Raja Habasyah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi, pemimpin Habasyah, Habsyi. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, pemberi kesejahteraan, pemberi perlindungan, dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan, baik, dan menjaga kehormatan diri. Lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya dan senantiasa menaatinya. Dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku menyeru Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Seperti itu adik-adik ya. Nah, ini adalah saya kira adalah Raja Najasyi dari Habasyah. Najasyi membalas surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya mendoakan beliau, menyetujui bahwa Nabi Isa memang benar seorang utusan Allah yang lahir dari Bunda Maryam yang suci. Najasyi juga menyatakan bahwa ia memeluk Islam dan menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta Najasyi agar mengirim pulang Ja'far bin Abu Thalib dan rombongannya ke Madinah. Najasyi pun menyediakan 2 perahu. Turut pula dalam rombongan itu Amr bin Umayyah, sang pembawa surat. Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati atas kematiannya dan menyelenggarakan sholat gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim surat yang sama isinya kepada pengganti Najasyi. Namun, sejarah tidak mencatat apakah pengganti Najasyi juga memeluk Islam atau tidak. Tuh, adik-adik tersayang, jadi Raja Najasyi ini adalah merupakan ini ya, kenalannya Rasulullah ya. Jadi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi adik-adik tersayang, ada yang disebut sahabat ya, sahabat Rasulullah. Nah, kalau dikatakan sebagai sahabat, itu berarti sudah pernah bertemu adik-adik. Tapi kalau Raja Najasyi ini belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi Najasyi ini meskipun sudah beriman ya,
sudah beriman kepada Rasulullah, tapi beliau tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, maka belum bisa disebut dengan sahabat. Seperti itu adik-adik ya. Yuk kita lanjut. Islam agama dakwah. Islam adalah agama dakwah. Setiap muslim memandang dirinya sebagai penyeru manusia kepada agama Allah. Setiap muslim berusaha sekuat tenaga agar dirinya dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ketulusan, kesungguhan, kejujuran, dan ketekunannya dapat memikat hati orang lain untuk memeluk Islam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Perang Khaybar. Wah, ini perang Khaybar nih, ada perang lagi nih. Setelah orang Quraisy setuju untuk berdamai, kini ada satu musuh yang tidak kalah berbahaya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang kini berkumpul di Khaybar. Kota benteng yang sangat kuat. Para penghuni Khaybar inilah yang dulu menghasut pasukan Quraisy yang menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa jika dibiarkan, Khaybar akan menempuh cara yang lebih berbahaya untuk membasmi kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyiapkan pasukannya. Namun beliau paham bahwa pertempuran yang mereka hadapi akan sangat berat. Karena itu yang boleh bergabung hanya orang-orang yang benar-benar siap berjihad. Maka berkumpullah orang-orang gagah berani yang terdiri atas sekitar 1.400 pasukan pejalan kaki dan 100 penunggang kuda. Diam-diam, Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada orang-orang Khaybar. Muhammad hendak mendatangi kalian. Bersiap siagalah. Dan kalian tidak perlu takut. Jumlah dan kekuatan kalian sangat banyak. Sementara kaum Muhammad hanya sedikit dengan persenjataan minim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 2 petunjuk jalan datang menghadap. Keduanya menunjukkan 4 jalan yang dapat ditempuh kaum muslimin agar kedatangan mereka tidak diketahui orang-orang Yahudi di Khaybar. Jalan-jalan itu bernama Syash, kacau, Hatib, sial, Huzn, kesedihan, dan marhaba, selamat datang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih melewati jalan marhab. Marhab apa adik-adik? Marhab tadi selamat datang. Setelah salat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bekal makanan. Karena hanya sedikit, beliau disuguhi tepung gandum yang tidak beberapa banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengolah tepung itu sehingga menjadi cukup buat beliau dan semua orang. Seorang penyair bernama Amir bin Al-Aqwa melantunkan karyanya. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak pula salat dan bersedekah. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan. Selagi kami tegar dan dalam ketakwaan, teguhkanlah pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentraman hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami. Mendengar syair itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmatinya. Para sahabat hafal bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon ampunan bagi seseorang, orang itu akan mati syahid. Demikianlah yang terjadi pada Amir bin Al-Aqwa dalam pertempuran ini. Yuk kita lanjutkan membaca pengetahuan berikut ini adik-adik. Memotong pasukan Ghatafan. Ghatafan adalah sekutu Yahudi dan Khaybar. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya melakukan gerakan cerdik sehingga hubungan Ghatafan dan Khaybar terputus. Bani Ghatafan mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang mereka
sehingga mereka memilih tetap tinggal dan tidak mempunyai keberanian untuk menolong Yahudi Khaybar. Lanjut ya. Jalannya pertempuran. Orang-orang Yahudi Khaybar hendak berangkat ke kebun sangat terkejut melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya pagi-pagi sekali. Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Runtuhlah Khaybar. Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar. Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang layak mendapat peringatan. Setelah mendirikan markas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh pasukannya berdoa. Ya Allah, Rabb langit yang 7, serta apa-apa yang dipayunginya. Rabb bumi yang 7, dan apa-apa yang dikandungnya. Rabb setan-setan, dan apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Pada malam menjelang penyerbuan, Rasulullah SAW bersabda, besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Juga dicintai Allah dan Rasul-Nya. Para sahabat sangat berharap bahwa merekalah yang terpilih. Keesokan harinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abu Thalib. Saat itu Ali sedang sakit mata. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap dan berdoa agar Allah menyembuhkan mata menantunya itu. Mata Ali pun sembuh dan ia maju memimpin pasukan. Khaybar terdiri atas rangkaian benteng-benteng yang kuat. Pertempuran seru meletus berhari-hari. Pemimpin Yahudi Khaybar maju sambil bersyair. Khaybar sudah mengenal, akulah Marhab, memanggul senjata tajam pahlawan berpengalaman. Amir bin Al-Aqwa maju menghadapinya sambil bersyair. Khaybar sudah mengenal, akulah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan petualang. Dalam duel seru, Marhab menebas tempurung Amir sehingga ia gugur dan syahid. Dia telah berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Amir. Sesungguhnya dia memperoleh 2 pahala. Dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia. Kini Ali bin Abu Thalib maju dan membalas syair Marhab dengan garang. Dalam duel, Ali berhasil membunuh Marhab. Melawan 10.000 orang. Perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Sekitar 1.500 pasukan Nabi menghadapi 10.000 orang pasukan Khaybar. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan lawan yang begitu besar itu. Kaum Muslim kehilangan 18 jiwa. Sedangkan pihak musuh kehilangan 93 jiwa. Kita lanjut ya. Kemenangan. Adik-adik tersayang, setelah itu satu persatu benteng-benteng Yahudi jatuh melalui pertempuran dahsyat. Benteng Naim takluk setelah Marhab terbunuh. Benteng As, Sa'ad bin Mu'adz direbut dengan cara dikepung selama 3 hari. Ketika itu, persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat tipis hingga mereka kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa dan
pasukannya bangkit serta menaklukkan benteng itu. Di dalamnya banyak terdapat ternak-ternak gemuk untuk dimakan. Benteng Az-Zubair dikepung selama 3 hari. Namun mereka bisa bertahan karena mempunyai mata air sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan serangan untuk merebut mata air. Setelah mata air direbut, benteng Az-Zubair pun takluk. Orang-orang Yahudi di benteng Ubay menantang duel 1 lawan 1. Semua pahlawan Yahudi yang maju berduel berhasil ditaklukkan oleh para pahlawan Islam. Kemudian Abu Dujana yang kepalanya diikat kain merah jika sudah bertekad mati, memimpin pasukan komando masuk dan menyelusup ke dalam benteng. Setelah bertempur, benteng Ubay pun takluk. Benteng An-Nizar adalah benteng yang sangat kuat karena letaknya tinggi dan susah diserang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penggunaan manjanik, pelontar atau batu besar. Maka dinding benteng jebol dan pasukan muslim membanjir masuk untuk menaklukkan musuh. Ketiga benteng yang tersisa dikepung selama 14 hari. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa sempat terjadi pertempuran di benteng Al-Qamus. Namun kedua pendapat bahwa sebentar adik-adik. Namun kedua benteng yang lain, Al-Wati dan As-Sulalim, menyerahkan diri lewat perundingan. Orang Yahudi meminta agar mereka yang di benteng tidak dibunuh, anak-anak tidak ditawan, dan mereka siap meninggalkan Khaybar dengan segenap keluarga. Menyerahkan semua harta kekayaan Khaybar berupa tanah, emas, perak, kuda, keledai, dan baju-baju perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal itu seraya bersabda, "Aku juga membebaskan kalian dari perlindungan Allah dan Rasul-Nya apabila kalian tidak menyembunyikan sesuatu pun dariku." Mereka setuju. Namun orang Yahudi memang licik. Beberapa dari mereka ketahuan menyembunyikan harta di balik reruntuhan. Maka mereka pun dibunuh karena selain melanggar perjanjian yang dengan begitu murah hati diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga sebagai pembalasan atas terbunuhnya beberapa sahabat atas tindakan mereka. Rampunglah sudah penaklukan Khaybar. Allahu Akbar. Murah hati. Demi keselamatan rakyat muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menegaskan kepada orang Yahudi bahwa jika mereka bersikap bermusuhan lagi, beliau akan mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Namun demikian, dengan murah hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju usul Yahudi agar mereka tetap tinggal dengan menyerahkan separuh hasil pertanian kepada Madinah. Oke, baik adik-adik tersayang. Sekian dulu kisah lanjutan kita. Insya Allah kita lanjut esok hari ya. Oke, bye-bye adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.